Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan ini penting, ya, terutama bagi kita para penuntut ilmu, ya, yang kadang-kadang fokus kepada satu ilmu, fokus kepada satu disiplin ilmu tertentu, dan seringkali kita, kalau kita sudah fokus mempelajari ilmu tertentu, apalagi ilmu itu kita sangat menyukai, ya, ilmu itu, maka kita seringkali lupa bahwa ada ilmu lain yang juga penting untuk kita pelajari. Ya, kita kadang-kadang seringkali bahkan terjebak pada rasa bangga yang berlebihan terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, misalnya orang belajar Quran atau belajar tajwid, nah, dia concern dengan Quran, dengan tajwid, ya, dan dia merasa inilah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim, ya, sehingga di mana-mana dia pergi dia kampanyekan itu, ya, sehingga dia lupa bahwa selain itu ada juga yang lain. Dia fokus belajar fikih misalnya, maka ya seakan-akan fikih itulah segala-galanya, sementara yang lain tidak penting. Dia fokus belajar hadis misalnya, seakan-akan itulah segala-galanya, yang lain tidak penting. Maka di sini Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan satu pesan yang sangat penting untuk kita fahami, supaya sebagai penuntut ilmu kita ini selalu seimbang, ya, selalu seimbang dalam mempelajari ilmu itu. Kenapa? Karena dalam Islam ini ilmu itu saling berkait satu dengan yang lain. Ya. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ra'aitu al-istighala bil fiqhi wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb. Dia katakan, ra'aitu, saya melihat, al-istighala bil fiqh, menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu fikih, wa sama'il hadisi, dan mendengarkan hadis saja, la yakadu yakfi fi salahil qalb, hampir-hampir tidak cukup untuk membantu kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Ya. Nah, tentu pernyataan Ibnu Jauzi ini maksudnya, ya, kita harus lihat juga bagaimana konteks, ya, zaman, ya, Ibnu Jauzi itu rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullah itu punya kitab namanya Talbis Iblis. Nah, di dalam Talbis Iblis itu beliau mengutip, ya, fenomena-fenomena yang banyak dilakukan bahkan oleh orang-orang soleh, bahkan oleh para ulama, bahkan oleh para penuntut ilmu, yang sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh ternyata itu adalah bagian dari talbis iblis, bagian dari strategi iblis untuk menyesatkan kita. Misalnya beliau pernah menyinggung misalnya tentang orang-orang yang belajar ilmu hadis. Beliau pernah katakan, kadang-kadang ada sebagian orang belajar hadis, ya, itu dia fokus kepada bagaimana bisa mendapatkan sanad sebanyak mungkin untuk satu hadis. Ya. Jadi misalnya dia hadis tentang misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, ada orang itu tidak merasa cukup kalau dia hanya punya 1, 2, atau 3 sanad, ya, yang bersambung kepada hadis itu misalnya. Dia merasa perlu kalau bisa sebanyak mungkin, kalau bisa sampai 100 sanad, ya, 200 sanad, ya. Padahal sebenarnya dia sudah punya mungkin beberapa sanad yang sanad itu sudah tersambung, ya, kepada Nabi SAW. Ya, jadi obsesinya adalah apa? Memperbanyak sanad itu, Ya, kalau hari-hari ini mungkin salah satu fenomena yang belakangan terjadi itu memperbanyak ijazah, ya, memperbanyak ijazah sanad. Ya, padahal sebenarnya dia sudah punya cukup. Dia itu sudah punya 1 atau 2 yang sebenarnya itu sudah cukup. Ya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini melalaikan
kita dari tujuan utama, misalnya Al-Quran. Kita sudah punya ijazah mungkin 1 atau 2 yang sudah cukup misalnya. Dan kita masih saja cari ijazah. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau itu tidak melalaikan kita dari tujuan utama mempelajari Al-Quran, yaitu mentadaburinya, ya, termasuk mengajarkannya sendiri. Tapi kalau itu yang sampai melalaikan, maka disitulah yang menjadi titik kritik daripada Ibnu Jauzi itu. Ya, sehingga beliau mengatakan ini orang yang memperbanyak sanad seperti ini termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai dengan apa? Dengan berbangga-bangga dengan banyaknya apa yang kalian miliki. Ya, termasuk berbangga-bangga dengan banyaknya sanad misalnya. Ya, termasuk juga mungkin memperbanyak gelar akademik, ya. Jadi banyak sekali gelarnya gitu ya. Ya. Ada itu ada yang di internet itu, ada katanya manusia, ya, orang Indonesia yang paling banyak gelarnya sampai dapat penghargaan dari Guinness Book of Record, ya. Orang Indonesia yang paling banyak yang banyak gelarnya. Taib. Jadi intinya beliau mengatakan kalau terlalu sibuk dengan fikih, ya, dengan hadis, itu nyaris-nyaris orang itu tidak cukup untuk memperbaiki hatinya. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa tetap memperbaiki hati? Maka beliau katakan illa ayyumzaja birraqaiq. Ya, kecuali kalau mempelajari fikih dan mendengarkan hadis itu dipadukan dengan ar-raqaiq. Ya, ar-raqaiq itu istilah. Inti istilah untuk satu ya bisa dikatakan satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Ya. Jadi hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Jadi biasa kita istilahkan juga dengan ilmu tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Nah, kalau dahulu para ulama kita itu memang ada sebagian yang memang menyusun kitab-kitab khusus tentang itu. Ya, ada yang namanya kitab Ar-Riqqatu waz-Zuhd. Ya, ada kitab Az-Zuhd, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal itu menyusun kitab namanya kitab Az-Zuhd. Jadi kitab tentang kezuhudan. Kemudian kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak itu punya itu Kitabuz Zuhd war-Riqqah. Jadi kitab kezuhudan dan hal-hal yang melembutkan hati. Hati ini harus tetap dilembutkan. Jadi kitab-kitab yang mengajak kita untuk mengingat akhirat, ya, mengingat kematian, itu masuk dalam kategori ar-raqaiq, ya. Dan kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari juga Imam Bukhari punya satu bab, ya, namanya kitab ar-raqaiq. Jadi belajar fikih silahkan, belajar hadis silahkan, belajar ilmu syar'i apapun silahkan, tetapi jangan lupa mempelajari itu semua harus dipadukan dengan raqaiq. Kemudian yang kedua, wan nazar fi siyaris salafis salih. Ya, harus dipadukan dengan membaca dan melihat bagaimana sirah atau kehidupan, ya, biografi dan kehidupan para salafus saleh. Nah, kalau kita bicara salafus saleh, as-salafus saleh, ya, generasi pendahulu kita yang saleh, maka yang paling puncaknya, ya, yang paling topnya itu adalah siapa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dengan kata lain, menurut Ibnu Jauzi rahimahullah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjaga kelembutan hati kita. Ya, menjaga kelembutan hati kita, menjaga supaya hati kita ini tidak keras. Ya, apalagi kalau belajar fikih, ya, belajar usul fikih itu, terutama kalau kita belajar fikih itu kan, ya, kita akan bertemu dengan katakanlah diskusi para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ya. Nah, bagaimanapun juga, ya, diskusi seperti itu
itu bagaimanapun juga bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Karena dalam diskusi itu, bagaimanapun juga itu sifat manusia, setiap kita akan berusaha mempertahankan apa yang kita anggap sebagai benar. Ya. Misalnya dalam masalah itu ada 2 atau 3 pendapat misalnya. Nah, kita sudah condong, ya, kita sudah condong pada pendapat yang kedua atau yang ketiga misalnya, maka kita berusaha untuk apa? Untuk mencari dalil yang menguatkan pendapat yang kita pilih itu. Ya, kita carikan dalil, kemudian kita carikan juga jawaban terhadap dalil yang digunakan oleh pendapat yang lain. Nah, itu proses seperti itu. Ya, itu kalau tidak diikuti dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, dengan kita baca lagi tentang kitab kezuhudan, kita baca lagi tentang tazkiyatun nafs, kita baca lagi kehidupan para salaf, ya, tentu termasuk di dalamnya bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, maka hati kita menjadi keras, ya, ketika mempelajari fikih. Nah, begitu juga hadis. Ya, apalagi hadis itu, ya, salah satu bagian penting dari ilmu hadis itu apa? Ya, adalah kritik, ya, kritik hadis. Karena para ulama hadis itu tugasnya adalah apa? Memastikan bahwa hadis itu sahih. Memastikan, ya, status hadis itu apakah sahih atau tidak, atau jangan-jangan hadis palsu. Nah, sehingga mereka terpaksa harus mencari tahu, ya, siapa sebenarnya setiap perawi hadis ini. Nah, sehingga itulah sebagian ulama mengatakan salah satu bentuk ghibah, padahal ghibah itu adalah salah satu, ya, dosa besar. Tapi salah satu bentuk ghibah yang dibolehkan itu adalah apa? Ghibah dalam rangka ini, dalam rangka memastikan kesahihan, kedhaifan sebuah hadis. Karena kita terpaksa, kalau untuk itu kita terpaksa akan bicarakan si fulan itu begini orangnya, si fulan ini begini orangnya. Jadi disebutkan aibnya, terpaksa disebutkan aibnya. Misalnya dia ini orang soleh, tapi dia begini, tapi dia begini. Itu kan aib semua itu. Ya, disebutkan semua aibnya itu. Tapi itu menjadi boleh, kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Karena kalau tidak begitu, ya, kita tidak bisa menjaga originalitas, ya, validitas, ya, hadis Nabi SAW.